Oke, selamat datang di channel Les Online Fisika. Bagi kalian yang baru pertama kali gabung, tolong bantu channel ini dengan cara subscribe. Satu subscriber dari kalian sangat berarti bagi channel ini, dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Oke, kali ini kita akan membahas soal simulasi ya, soal simulasi UNBK untuk tahun 2020. Nah, UNBK ini kan dilaksanakan pada tahun 2020 dan ini soal simulasinya. Ini soal yang didapat dari beberapa grup. Ini dari soal nomor 11 sampai soal nomor 20 ya. Di sini sudah ada 23 slide ya, 23 slide soal, 23 slide halaman. Ini soalnya cuma ada 11 sampai 20 ya. Oke, kita bahas saja soal dari yang pertama. Ini soal nomor 11 tentang pegas, susunan pegas. Jadi ceritakan ada sekelompok siswa sedang melakukan praktikum elastisitas menggunakan 4 pegas identik dengan konstanta 30. Oh, ini tulisannya agak jelek, bukan tulisan ya, tapi capture fotonya ini agak jelek ya. Yang penting masih bisa dibaca lah sedikit-sedikit ya kan. Mereka membuat 4 rangkaian pegas P, Q, R, dan S seperti pada gambar ya. Jadi ini susunan pegas yang mereka susun. Pertanyaannya itu besar konstanta pegas total masing-masing rangkaiannya berapa. Oh, jadi pegas P ini berapa totalnya, konstantanya, Q-nya berapa, R-nya berapa, S-nya berapa. Ingat ya, soal susunan pegas seri itu pakai 1/k, kemudian kalau paralel itu tinggal dijumlahkan saja. Kita mulai dari yang P dulu. Oke, yang P itu nanti pertama ini paralel dulu. 30, 30, 30 tadi kan. Ini 30 juga. Nah, karena paralel berarti kita jumlahkan saja ini. 30 tambah 30 tambah 30 berarti hasilnya 90. Maka gambarnya berubah jadi seperti ini. Kemudian baru dijumlahkan lagi. Tapi ini seri jadinya ya. Seri itu satu jalan lurus. Kalau paralel dia bercabang ya, atau bertetangga. Ini paralel. Jadi kalau dia seri pakai seper 90 ditambah seper 30. Ini samakan dulu penyebutnya ya. Samakan penyebut. Samakan penyebut. Nah, ke 90 ya. Jadi dikali 3, jadi nanti 1 ditambah 3, 4/90 dibalik 90 bagi 4, 22/5. Oke. Kalau kita lihat antara pilihan A, B, C, D, jawabannya itu sudah pasti C kok. Ya kan? P-nya 22,5. Sorry. C atau E ya. Sorry. C atau E. Nah, maka A, B, dan D itu pasti salah. Nah, sekarang kita lihat yang manakah yang benar antara C sama E. Kalau kalian mau buktikan tuh buktikan saja yang Q atau yang R. Karena ini yang berbeda mereka. Sementara S-nya kan sama. Oke, kita buktikan yang Q. Yang Q susunannya seperti ini. Nah, manakah yang digabungkan terlebih dahulu? Gabungkan yang mungkin terlebih dahulu ya. Kalian tidak boleh menggabungkan 30 ini dengan 30 ini paralel. Tidak boleh. Karena ini ada 3 pegas, sementara ini 1 pegas. Jadi dia tidak bisa berlawan. 1 lawan 3. Ini harus digabungkan dulu menjadi satu kesatuan. Jadi ini harus digabungkan menjadi susunan seri tadi, ya. Susunannya ini satu jalan lurus. Berarti seri 1/30 tambah 1/30 tambah 1/30. Berarti dapatnya 3/30 karena sudah sama penyebutnya ya. Jadi tidak usah disamakan penyebutnya. 3/30 berarti dibalik 30 bagi 3. Nah, jadi dapatnya 10. Nah, setelah digabung maka dia berlawan 1 lawan 1 ini. Ya, 1 lawan 1 berarti 30 tambah 10. Jadi susunannya kan paralel. 30 tambah 10, 30 tambah 10 berarti jawabannya 40. Maka jawabannya itu pasti sih 40 ya. Nah, jadi jawabannya pasti C. Nah, karena tidak mungkin Q-nya 30 karena hasil hitungannya itu 40. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi tapi kalau kalian mau buktikan yang R sama S juga boleh. R sama S ya. R ini dia susunannya itu seri dan seri dulu. Seri sebelah kiri dengan seri sebelah kanan.
digabungkan seri dengan seri. Jadi nanti kita kerjakan secara bersamaan, dapatnya itu nanti 1/30 tambah 1/30, 2/30. Jadi dibalik 30 bagi 2 dapatnya 15. Nah, jadi dalam waktu yang bersamaan kita mengerjakan dua susunan pegas seri. Jadi dapatnya hasil yang sama 15 15. Soalnya paralel, 15 tambah 15 berarti 30 ohm. Ya kan, benar tadi kan, R-nya pasti 30. Kemudian yang S ini dia susunan seri. Karena dia sama, berarti nanti ini 30 bagi 4 saja cara cepatnya. Dengan 30 bagi 4. Jadi 7,5. Maka jika diurutkan KP, KQ, KR sama KS-nya itu seperti ini. Jadi jawabannya itu adalah C, ya kan? Pasti benar. Karena pilihan pilihan C sama E itu letak bedanya itu hanya di Q-nya ini, 40 30. Karena kan pilihannya itu 22,5 sudah pasti yang benar ini. C atau E. Itu tipsnya ya, triknya. Dan cukup coba saja salah satu antara Q dan R, nanti pasti ketahuan jawabannya. Oh, pasti si C karena Q-nya 40. Jadi lebih hemat waktu. Tapi kalau kalian gabut, ya bolehlah kerjakan sambil menunggu waktu UN-nya habis, itu yang simulasinya habis. Ini kan soal simulasi. Oke, soal selanjutnya nomor 12. Koin bermasa 10 gram diletakkan pada piringan dan berputar dengan kecepatan linear. Kecepatan linear itu berarti V ya. Jika koefisien gesek statis antara koin dengan piringan 0,18, berarti itu mu ya. Maka jarak maksimum terhadap poros agar koin tetap berputar bersama piringan. Jadi koin ini berputar di atas piringan yang berputar. Berada di atas piringan yang berputar. Jadi supaya tetap berada di atas piringan ini, berapa jarak maksimumnya yang bisa diperoleh oleh koin. Rumusnya itu pakai rumus gerak melingkar pada bidang miring. Gerak melingkar pada bidang datar ya. Nanti V sama dengan akar koefisien gesek mu G kali R, mu GR. Nah, jadi nanti ini masukkan nilai V-nya itu 60 cm per second diubah ke meter per second ya. 60 cm itu kan diubah ke meter, berarti dibagi 100. Dapatnya 0,6. 60 bagi 100 ya. 0,6 meter per sekon. Waktunya tetap sekon. Nah, tinggal masukkan. Karena ini dalam bentuk akar, kalian kuadratkan. Sebelah kiri dikuadratkan, sebelah kanan dikuadratkan. Berarti 0,6 kuadrat sama dengan akar dari kuadrat 0,18 dikali 10 kali R. Berarti akarnya hilang. Sisanya jadi 0,18 kali 10 kali R. Berarti nanti ini tinggal dibagi, berarti R sama dengan 0,36 dibagi 0,18 kali 10. 0,36 dengan 0,18 coret, dapatnya 2 bagi 10, berarti 0,2 meter. Diubah ke senti, karena pilihannya itu pakai senti. Jadi jawabannya itu ke E, bukan ke B. Ini salah yang ngerjakannya nih. Nggak apa-apa, namanya juga masih belajar ya. Salah ada hal yang wajar kalau dalam belajar ya. Nggak usah takut. Yang penting tetap berusaha untuk belajar. Itu yang penting. Selanjutnya nomor 13. Ini soal yang agak panjang untuk dikerjakan ya. Ini kalau tidak salah ada 4 slide saya ngerjakannya nih. 1, 2, 3, 4 ya. Ini emang soal yang agak panjang penjelasannya. Ceritanya sederhana saja nih. Seorang anak menaiki tangga homogen dengan berat 300 Newton. Seperti terlihat pada gambar berikut. Jadi anak ini beratnya itu 300 Newton. Itu sekitar 30 kilo lah ya. Diketahui berat anak 700 Newton. Oh, ini berat tangga ya. Berat tangga 300 Newton. Kemudian berat anaknya itu 700 Newton. Berarti berat anak ini sekitar 70 kg. Jarak antara pangkal tangga hingga dinding AB 4 meter. Dan jarak ujung tangga terhadap tanah AC 3 meter. Jika koefisien gesek mu antara tangga dengan lantai kasar 2/3, maka jarak maksimum anak tersebut saat tangga tepat akan tergelincir diukur dari titik B adalah berapa. Jadi ini pada ketinggian berapa si anak akan jatuh ya.
dari tangganya itu. Jadi jarak maksimumnya yang bisa dicapai anaknya berapa. Ini pakai konsep dinamika rotasi ya, atau torsi, materi torsi. Ini gambar ilustrasi dari jarak-jarak yang ada pada anak. Jadi kalian harus pandai menggambar diagram gaya, ini namanya. Ini banyak sekali gambar-gambar diagram gaya. Pertama, jaraknya itu kita pakai warna ungu ya, jarak masing-masing tangga. Pada tingginya ini 3 meter, bidang datarnya 4 meter, kemudian panjang tangganya itu 5 meter. Oke. Yang paling penting itu adalah berat tangga, itu selalu di tengah-tengah. Artinya 2,5 meter dari tiap ujungnya. Jadi 2,5 meter dari atas, 2,5 meter dari bawah. Itu adalah berat tangga. Ini yang warna hijau ya. WT ya, 300 Newton. Kemudian di sini ada theta, kemiringan tangganya. Ingat, kita akan melihat tangga ini dalam keadaan seimbang atau balance. Artinya tidak ada gaya-gaya luar yang bekerja padanya, sehingga sigma gayanya itu sama dengan 0. Sigma gayanya itu sama dengan 0. Gaya pada bidang Y itu artinya gaya atas sama dengan gaya ke bawah. Gaya ke atasnya itu siapa? Yang pertama itu ada WT, ya kan? Kemudian ada WO, berat anaknya ini, orangnya ini 700 Newton, WT-nya 700 Newton, 300 Newton. Kemudian ada normal. Normal itu bidang sentuh antara tangga dengan lantai bidang kasar. Sebenarnya di sini juga ada normal. Di sini juga ada normal, cuman tidak saya masukkan karena takut bikin bingung saja nanti. Jadi ini diabaikan saja normal yang di sini nih. Gaya tegak lurus pada bidang sentuh normal itu. Jadi nanti yang pada sumbu Y itu kan tadi ada NB, ada WT, kemudian ada WO ya. Berarti itu nanti NB sama dengan WT tambah WO ya. Berarti NB-nya itu sama dengan 300 tambah 700, maka hasilnya 1000 Newton. Nah, karena ini bidangnya lantainya itu kasar, berarti ada G gesek. Berarti F geseknya itu sama dengan normalnya dikali dengan mu-nya. Berarti 1000 dikalikan 2/3, dapatnya 2000 bagi 3. Lihat, ini kan sudut kemiringan theta pada tangga itu nanti didapat sin tetanya depan per miring 3/5, cos tetanya samping per miring 4/5 ya. Nah, ini sangat penting karena kita akan gunakan gaya yang tegak lurus pada tangga, bukan yang miring-miring. Nah, ini saya sederhanakan gambar gaya pada tangga. Jadi kita gunakan yang tegak lurus. Jangan gunakan yang miring. Jadi yang tegak lurusnya itu di sini. Nah, di sini yang lurusnya. Tegak lurusnya itu di WT cos sama WO cos. Kemudian ada FG sin, kemudian ada NB cos. Dia harus tegak lurus. Tidak boleh miring. Jadi nanti kita dapat persamaannya itu, porosnya itu di C ya. Porosnya itu di C, kemudian kita cari berapa jarak X-nya. Atau jarak, ini titik Y ya, saya anggap titik Y. Dari titik porosnya di C. WT cos, kemudian WO cos, kemudian NB cos, FG cos. Masing-masing nilainya kita sudah dapat tadi ya. Ini sigma torsi yang ke atas sama dengan sigma torsi yang ke bawah. Atau gaya bukan gaya, tapi ini namanya, ini adalah apa tadi namanya? Kok saya jadi lupa ya? Momen gaya ya, momen gaya yang searah jarum jam itu sama dengan momen gaya yang berlawanan arah jarum jam. Yang searah jarum jam ini yang ke bawah. Nanti putarannya tuh gini. Ini putarannya gini. Nah, kemudian ini gini. Jadi searah jarum jam, ini berlawanan jarum jam.
Selanjutnya kita lihat pakai sederhana saja, torsi ke atas sama dengan torsi ke bawah. Torsi yang ke atas itu adalah WT cos theta dikali 2,5 ditambah WO cos theta kalikan Y. Jadi dia dihitung dari poros ya, jarak L-nya itu. Ditambah FG sin theta kalikan 5. 5 ini berarti dari FG ke poros. Kemudian NB cos theta kalikan 5. Berarti nanti dapatnya ini 300 dikali 4 per 5 cos theta ya. Dikali 2,5 ditambah 700 dikali 4 per 5, ini 700 yang ini. 4 per 5 dikali Y nya kita tidak tahu berapa. Karena dari jarak WO ke porosnya. Porosnya itu di titik atasnya. Porosnya di titik atasnya ini. Kemudian nanti dapatnya itu ini 2000 per 3. 2000 per 3 itu berarti F gesek-nya ya. 2000 per 3 dikalikan sin theta kalikan 5. Nah, dikalikan sin ya. Jadi kalau kalian bingung, hafalkan saja F gesek itu selalu dikalikan sin pada tangga. Kasus tangga itu pasti F gesek dikalikan sin. Dia pecahannya itu dari sini. Pecahannya itu dari F gesek yang ke kiri ini. Dia tegak luruskan terhadap tangga yang di sini, tegak lurusnya. 90 derajatnya. Sudutnya kan di sana. Sini. Sebenarnya tetanya itu juga ada di samping sini. Berarti dia di depan garis sudut tetanya. Berarti dia pakai sin. Seperti itu ceritanya. Kemudian kalau ini pakai cos karena dia berada di samping garis sudut. Karena di sini ada tetanya sebenarnya. Ini tetanya. Sorry, pakai warna merah saja ya. Sebenarnya di sini ada tetanya. Nah, ini juga ada tetanya di sini. Ini juga ada tetanya. Jadi dia berada di garis samping sudut. Makanya dia pakai cos, bukan pakai sin. Kalau WT, WO, NB itu pakai cos, sementara F geseknya pakai sin. 3 per 5 dikali 5. 5 berarti dari B ke C porosnya. Sama dengan 1000 dikali 4 per 5 kalikan 5. Ini dari NB ya. NB kali cos kali 5. 5 ini dari jarak NB ke poros. Makanya dia 5 meter. Soalnya tinggal kalikan matematika biasa ya. Ini coret-coret dapatnya 600. Ini coret-coret kalikan dapatnya 560. Ditambah coret-coret dapatnya 2000. Sama dengan ini coret-coret lagi dikalikan lagi dapatnya 4000. Kemudian yang Y biarin di sebelah kiri. Yang tidak ada Y pindah kanan. Ya dikurang-kurang. Jadi dapatnya itu 1400. Maka Y 1400 bagi 560. Dapatnya 2,5. Nah ini lihat. Jadi jarak maksimum anak agar naik tepat tergelincir sejauh 2,5 meter dari tanah ya. Jadi jawabannya itu A. Nah, soalnya memang agak rumit. Semoga mudah diketahui cara pengerjaannya ya. Semangat. Ya, karena ini memang nggak rumit. Kalian harus mengerti tentang penjabaran vektor gaya anaknya. Kalau kalian bingung, kalian cukup mengingat saja. Hafalkan ini. Kalau pada bidang tangga, F geseknya itu pasti dikalikan sin. Kemudian WT, WO, dan NB itu pasti dikalikan dengan cosnya. Kalau kalian bingung. Kemudian jaraknya itu dihitung dari porosnya itu di titik C ini. Di titik atasnya itu sebagai porosnya. Nah, itu. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Nah, ini tentang efek Doppler. Ya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Ya. 1 subscriber dari kalian sangat berarti bagi channel ini, dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Ini tentang efek Doppler. Ceritanya ini adalah mobil ambulan membawa pasien bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Harus diubah ke meter per sekon ya. Wajib ini hukumnya. Diubah ke meter per sekon. Dirubah atau convert ke meter per sekon. Jadi kan nanti 72 dikalikan 1000 dibagi dengan 3600.
Jadi dapatnya 20 meter per sekon. Sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 2000 Hz. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar yang berdiri di pinggir jalan saat ambulan mendekat berapa? Jadi ceritanya nih, ambulan mendekati seorang yang diam. Berarti kecepatan pendengarnya itu 0. Ditanya frekuensi pendengarnya berapa. Sedangkan Fs-nya 2000. Karena karena kecepatan sumber ini mendekati arahnya, maka dia minus ya. Mendekati pendengar itu minus. Karena dia berada di bawah, supaya nyaring berarti harus kecil pembaginya. Berarti nanti 340 itu adalah V bunyi di udara. Ditambah 0 karena dia diam, dikali 2000 itu adalah frekuensi sumbernya, dibagi dengan 340 dikurangi 20. Nah, ini diubah ke meter per sekon tadi. Jadi nanti 340 kurangi 20, dapatnya ini 320. Nah, kemudian dicoret, dapatnya nanti 17 kali 1000 per 8. Nah, 32 ini dicoret dengan 2, dapatnya 16 ya. 16 dengan 34 dicoret, dibagi 2, 17 per 8. Nah, kemudian 8 dengan 1000 coret, dapatnya 125. Ini tinggal kali 17 kali 125, dapatnya 2125. Jadi jawabannya itu adalah B. Nah, ini salah lagi dia. Tidak apa-apa. Biasa itu. Lanjut. Soal tentang kalor ini ya. Grafik. Perhatikan grafik hubungan antara suhu dan kalor pada proses perubahan wujud es menjadi uap air di bawah ini. Nah, ini jadi perubahan es menjadi uap. Esnya itu minus 10 derajat ya. Nanti naik sampai ke 100 derajat, di sini jadi uap ya. Jika kalor jenis es 2,1 kJ, kalor lebur es 334 kJ per kilogram, kalor jenis air 4,2 kJ per kilogram derajat Celcius, maka massa es yang melebur adalah berapa? Nah, yang paling penting itulah di mana saat dia melebur. Nah, pada grafik yang mana ya? Nih, proses peleburan es terjadi dari B ke C. Nah, ini kan ada banyak garis A, B, B, C, C, D. Peleburan itu terjadi pada garis BC saja. Hanya mengalami perubahan wujud es ke air ya. Ini yang melebur. Kalau dia menguap, nanti dia jadi uap. Maka kalor yang digunakan itu adalah dari C dikurangi B ya. Berarti kalor yang digunakan di sini. Kalor leburnya. Kalor peleburannya. Nah, itu senilai 8,35 kJ. Nah, kemudian tinggal cari pakai rumus kalor leburnya, QL sama dengan M kali L saja. Ini kita biarin dalam kilojoule saja. Karena ini kan sudah sama, ini kilojoule, ini juga kilojoule per kilogram ya. Ini coret kilojoule-nya. Jadi dapatnya kilogram ini. Berarti nanti M-nya itu sama dengan 8,35 dibagi dengan 334. Nah, diubah ke bilangan notasi ilmiah biar tidak ada komanya ya. Ini kali 10 pangkat minus 2. 835 dibagi dengan 334 itu dapatnya 2,5. Nah, berarti 2,5 kali 10 pangkat minus 2. Jadi jawabannya itu D. D 2,5 kali 10 pangkat minus 2. Ini salah lagi deh. Tidak apa-apa, salah lagi. Yang penting tetap belajar. Kalau leburnya tadi ya udah selesai ya, dapatnya D. Selanjutnya soal tentang bunyi, intensitas bunyi ya. Dodi yang berjarak 15 meter dari sumber bunyi mendengar bunyi dengan amplitudo 4 dan intensitas sebesar 4 kali 10 pangkat minus 6 ya. Jika Dodi mendekat ke sumber bunyi sejauh 5 meter, maka amplitudo dan intensitas yang didengar Dodi menjadi berapa? Jadi ini ceritanya amplitudo pertamanya itu 4 cm, intensitas pertamanya itu 4 kali 10 pangkat minus 6, jarak pertamanya 15 meter, mendekat 5 meter, artinya R2-nya 10 meter. Ini ilustrasinya ya. Jadi dia bergerak mendekat, maka nanti dihitung dari sumber bunyi, jaraknya itu menjadi 10 meter. Dari 15 meter ya. Dikurang 15 kurangi 10, 15 kurangi 5, maka dapatnya 10. Nah, jadi dia 10 meter dari sumber bunyi. Rumusnya itu pakai perbandingan saja. Jadi
intensitas terakhir dibanding dengan intensitas pertama itu sama dengan A kuadrat dari jarak pertama dibagi dengan jarak kedua. Dia berbanding terbalik dengan jarak. Artinya kalau semakin dekat, intensitasnya itu semakin tinggi. Ya, semakin jauh, intensitasnya semakin kecil. Jadi ini karena dia mendekat, otomatis dia akan semakin nyaring intensitasnya. Intensitasnya semakin nyaring. Jadi nanti ini kita masukkan ke rumus ini. I2-nya tidak tahu berapa. I1-nya 4 kali 10⁻⁻⁶. R1-nya 15. R2-nya 10. Coret dibagi 5 ini ya. 3/2. Jadi dapatnya 9/4. Maaf. 9/4. Nanti dikali dengan 4 kali 10⁻⁶. 4-nya coret. Dapatnya 9 kali 10⁻⁶. Jadi jawabannya itu antara A, D, atau E. Karena dia sama-sama 9 ya. 9 kali 10⁻⁶. B dan C ini dapat salah. Jadi dia salah lagi nih jawabnya. Tidak apa-apa. Salah terus. Tidak apa-apa. Karena ini masih simulasi. Kita akan cari amplitudonya. Amplitudonya juga sama pakai perbandingan. Tapi dia sebanding dengan intensitas. Jadi intensitas 2/1 sama dengan amplitudo kedua dibanding dengan amplitudo pertama. Dan dikuadratkan. Berbeda dengan R tadi dibalik ya. R1/R2. Tapi kalau amplitudo itu sebanding A2/A1. Jadi supaya kuadratnya hilang kita akarkan. Sebelah kiri dan sebelah kanannya kita akarkan. I2-nya kan tadi udah dapat 9 kali 10⁻⁶. I yang pertamanya itu tadi 4 kali 10⁻⁶. Coret minus 6-nya. Diakarkan dari A2-nya tidak tahu berapa. Amplitudo pertamanya itu 4. Nah, karena ini dalam bentuk akar, kita akarkan. Jadi akar dari 9 itu 3. Akar dari 4 itu 2. Akar dari kuadratnya hilang. Nah, ini jangan kalian akarkan 4-nya ya. Karena ini dalam bentuk akar. Dalam bentuk kuadrat. Dalam bentuk kuadrat kalau diakarkan, kuadratnya hilang. Sisanya A2/4. Tinggal kali silang. Jadi nanti ini 3 kali 4 bagi 2. Coret, dapatnya 2. Maka amplitudonya itu amplitudonya itu adalah 6. 3 kali 2, 6. Maka jawabannya itu adalah A ya. 6 dengan 9 kali 10⁻⁶. 6 kali 10⁻⁶. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ini soal tentang gelombang. Seorang siswa melakukan percobaan gelombang stasioner dengan menggunakan alat percobaan Melde seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oh, ini dia. Ini frekuensinya ya. Frekuensinya ada di alat penggetar. Ya. Dalam percobaan Melde di atas digunakan dawai sepanjang 1 meter dan masanya 25 gram. Nih, diubah ke meter, diubah ke kilogram ya. Gram diubah ke kilogram. Ini massa talinya. Jika massa beban 250 gram. Ini massa beban, beda ya massa beban dengan massa tali. Massa talinya 25 gram dan massa bebannya 250 gram. Maka letak simpul keempat dari alat penggetar adalah berapa? Oh, ini kalian pakai persamaan ini dulu, Mersenne ya. Ini nanti kita cari dulu V gelombangnya. V gelombang pada tali. Kita akan mencari panjang gelombangnya nih. V sama dengan akar dari F kalikan L per massa tali. Nah, F-nya itu adalah M kali G ya. M beban kalikan gravitasi. Nah, massa bebannya itu diubah ke kilo tadi, 250 kali 10⁻³ minus 3 nya bisa coret dengan massa talinya, minus 3 coret. 250 dengan 25 coret dapatnya 10. G nya 10, L nya 1. Berarti 10 kali 10 kali 1, 100 akar 110. Cari panjang gelombangnya lambda. V sama dengan lambda kali F. Maka dapatlah lambdanya sama dengan 10/50. Jadi lambdanya sama dengan 0,2 meter atau 20 cm ya. Nah, kita lihat ini gambar simpul keempat dari ujung pantul nih ya. Ini namanya ujung pantul. Ini jarak simpul 4 dari ujung pantul. Tapi dia nanya dari alat getar. Nah, jadi nanti dikurang. Kita lihat dari simpul 1 ke simpul 4 ini sepanjang 1,5 lambda. Berarti dikali 1,5 lambda dikali 1,5 dikali lambdanya 0,2, maka dapatnya itu 0,3 meter. Ya. Jadi ini hanya 1,5 gelombang
Karena kan dari sini ke sini ini setengah gelombang, setengah. Jadi kalau ditotalkan nih 1,5 gelombang. Karena ini ditanya S4 dari alat penggetar, maka X S4 nya itu 1 meter dikurangi 0,3, berarti dapatnya itu 0,7 meter. Jawabannya itu adalah E. Nah, bedakan pertanyaan dari ujung pantul. Nah, ini sangat penting, ujung pantul dan dari alat getar atau sumber getar. Nomor selanjutnya ini tentang mesin Carnot ya. Diketahui efisiensi mesin Carnot 40%. Berdasarkan data dari diagram di atas, agar efisiensi mesin Carnot meningkat menjadi 60%, maka yang harus dilakukan adalah apa? Yang harus dilakukan itu adalah menaikkan suhu tingginya ya. Nah, suhu tingginya harus dinaikkan. Suhu rendahnya itu secara teoritis kita tidak bisa menurunkannya, karena dia itu adalah suhu buang ya. Jadi udah seperti itu, dibuangnya itu 250 Kelvin ya, tetap 250 Kelvin, nggak mungkin dia berubah suhunya. Ini udah dikasih tahu Q1 nya itu berapa nih, 6000 ya, 6000 Joule. T1 nya itu 227 derajat Celcius, itu diubah ke Kelvin ya. Ini kan T2 nya nggak tahu berapa, berarti di bawah Kelvin ditambah 273. 227 tambah 273 dapatnya 500. Kemudian eta 1-nya itu 40%, 0,4. Eta 2-nya 60%, 0,6. Ini pakai rumus perbandingan juga nih. Pada mesin Carnot, kenaikan efisiensi dilakukan dengan menaikkan kalor serap atau suhu tinggi. Kita cari pakai rumus perbandingan efisiensi akhir dan awal. Ini T1 aksen per T1. T1 aksen itu adalah suhu tinggi akhir, T1 itu adalah suhu tinggi awal. Ini rumusnya perbandingan 1 dikurang eta 1 per 1 dikurang eta 2. Eta 1 itu efisiensi awal, eta 2 itu efisiensi akhir. Kita masukkan rumusnya. T1 nya tidak tahu berapa, T1 aksen ya. Tidak tahu berapa, T1 nya itu 500 yang diubah ke Kelvin tadi. Kemudian sama dengan 1 dikurangi eta awal, yaitu 40%, 0,4. Eta akhirnya itu jadi 60%, 0,6. 1 kurangi 0,4 itu berarti 0,6. 1 kurangi 0,6, 0,4. Ya, jadi terbalik di sini. Jadi nanti ini tinggal dikali, dapat dibagi 0,6 dengan 0,4 dibagi 0,2 ya. Dapatnya 3, dibagi 0,2 dapatnya 2. Berarti nanti ini 500 bagi 2 pun bisa, 250. 250 kali 3, 750 Kelvin. Ini jawabannya C. Reservoir suhu tinggi harus dinaikkan menjadi 750 Kelvin. Itu ya. Kita bisa lanjut lagi. Soal yang selanjutnya ini tentang gaya kolom. Nah, gaya kolom. Tapi ini dalam bentuk grafik ya. Data hubungan gaya listrik Q1 dan Q2. Q1 sama dengan 2 kali Q2. Oh, ini penting ini. Q1 sama dengan 2 Q2. Pertanyaannya itu berapa nilai yang mungkin ya dari Q1 Q2 nya ini. Ini semuanya 2 kali ya, 2 kali. Kita cari pakai rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kita data dulu apa yang dia di soal. Yang pertama itu F-nya tentunya. F-nya 77,2. Kemudian R-nya ini 10 cm, diubah ke meter ya, wajib. Jadi 0,1 meter. Nah, masukkan ke rumusnya. Berarti nanti ini 7,2 sama dengan K itu 9 kali 10 pangkat 9. Q1 Q2 biarin saja dalam bentuk perkalian ya. Dibuka kurung, ditutup kurung 0,1 kuadrat. Dikali silang 0,1 kuadrat berarti nanti 0,01. Dikali 7,2 dibagi 9 kali 10 pangkat 9. Ini diubah dalam bentuk notasi ilmiah ya. 7,2 berarti 72 kali 10 pangkat min 1. Coret 72 dengan 9-nya dapatnya 8. Berarti ini 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 2. Berarti nanti ini naik ke atas minus 9 ya. 10 pangkat 9 naik ke atas minus 9. Berarti nanti ini jadinya minus 3. Minus 3 di minus 9. Dapatnya minus 12.
Lihat, Q1 dikali Q2 dapatnya 8. Jadi perkalian antara Q1 dan Q2 nya itu hasilnya 8. Mana antara A, B, C, D, E yang menghasilkan perkalian angka 8. Kalau yang A ini kan 2 kali 1, 2. Ini 4 kali 2, 8. Ya udah, jawabannya pasti B. Nah, kalau C ini kan 6 kali 3, 18. Salah. 8 kali 4, 32. 12 kali 6, 72. Nah, mikro itu minus 12 ya. Mikro itu minus 6 karena dia perkalian, mikro kuadrat berarti 10 pangkat min 12. Nah, gitu. Jadi jawabannya tadi adalah B. Selanjutnya, ini tentang voltmeter. Sebuah voltmeter digunakan untuk mengukur besar tegangan pada hambatan R. Sebuah rangkaian listrik, besar tegangan yang terukur dalam hambatan R-nya berapa? Nah, ini rumusnya sama dengan rumus ampermeter. Soal UNBK kalau tidak salah ini 2019 ya. Itu ampermeter, ini simulasinya tentang voltmeter. Nah, rumusnya sama, skala ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukurnya. Jadi ini adalah voltmeternya. Nah, kita tinggal lihat berapa yang ditunjuk, berapa maksimum. Ini yang ditunjuknya 40. Ditunjuknya 40. Dan yang ini namanya maksimum. Nah, ini batas ukurnya 5 ya. Ini batas ukur. Batas ukur 5 kurangi 0 berarti sama dengan 5. Tinggal dimasukkan ke rumus 40/100. 40/100 dikali 5. Berarti kan ini tinggal coret nolnya. 4 kali 5 20. 20 bagi 10 2. Nah, jika diingat lagi, ini merupakan materi fisika SMP. Simple, tapi kalau lupa jadi ampere. Nah, itulah dia kalau kita lupa ya. Tapi tidak apa-apa, itu manusiawi kalau kita lupa. Nah, beberapa buah kapasitor identik yang masing-masing memiliki kapasitas kapasitor sebesar 2 mikrofarad disusun paralel. Kemudian susunan kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Jumlah kapasitor yang diperlukan agar menyimpan muatan total sebesar 72 mikrokolom. Berapa? Jadi dia nanya jumlah kapasitornya. Di mana masing-masingnya itu 2 mikrofarad. Nah, kita cari berapa kapasitas totalnya. Jadi kan V totalnya 12 volt. Kemudian C totalnya ini Q totalnya ini 72 mikrokolom. Nah, C-nya itu 2 mikrofarad. Kita cari C totalnya. Berarti Q bagi V ya. Q-nya 72 mikro bagi 12 dapatnya 6 mikrofarad. Pada kapasitor paralel, CT sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Karena C1 sama dengan C2 sama dengan C3, maka CT itu sama dengan N kali C. Nah, ini rumus cepatnya. Berarti nanti ini CT-nya 6 kan. Kemudian dikali N, ini jumlah kapasitornya tidak tahu berapa. Dikali 2 mikrofarad. Masing-masing kapasitornya 2. Jadi dapatnya itu N-nya itu adalah 3. Nah, berarti jawabannya itu adalah B. Jadi butuh 3 kapasitor biar menghasilkan 6 mikrofarad. Jadi kan kalau C paralelnya itu nanti C1 tambah C2 tambah C3. Berarti kan 2 tambah 2 tambah 2. Hasilnya 6. Nah, ini sama 6. Nah, oke. Sekian soalnya sampai soal nomor 20 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Karena satu subscriber dari kalian sangat berarti bagi channel ini. Tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Salam fisika. Pikiran siap kacau. Oke, see you again.